Selamat datang di podcast bola bersama aku Riko. Di sini aku akan membahas tentang Piala Menpora, Piala Pramusim sebelum Liga 1 2021 diselenggarakan di Indonesia. Di Piala Menpora saat ini sudah ada beberapa tim yang memastikan diri untuk lolos ke babak 8 besar. Kali ini aku membahas pertandingan tadi malam yang sangat seru, sangat menegangkan dengan intensitas yang tinggi. Kedua tim ingin menang, yaitu antara Persija Jakarta melawan Bayangkara Solo FC. Di atas kertas Bayangkara sangat diunggulkan karena Bayangkara hanya butuh imbang untuk lolos ke babak 8 besar. Sedangkan Persija mau tidak mau harus menang jika ingin lolos ke babak 8 besar. Pertandingan digelar di Kanjuruhan, Malang, dan kedua tim ini menurunkan formasi yang terbaik. Seperti di Bayangkara ada Andi Firmansyah, ada Renan Silva, ada Evan Dimas, ada Hansamu, masih banyak lagi. Sedangkan di Persija ada Markus Simic, ada Ramdhani Lestalu, ada Osvaldo Hai. Hanya Marco Motta yang absen karena cedera. Di babak pertama pun kedua tim ini saling menyerang. Kedua tim saling menciptakan peluang. Sejak awal pertandingan intensitas sangat tinggi. Pelanggaran-pelanggaran sudah terjadi. Kartu kuning, bahkan ada yang sudah terkena kartu kuning. Tapi yang menarik adalah Mark Klok ini seperti punya tugas tersendiri, yaitu menjaga Renan Silva. Kemanapun Renan Silva berlari kesana kemari, pasti ada Mark Klok yang menjaga, yang selalu menempel dengan sangat ketat. Mungkin itu instruksi khusus dari pelatih Persija, yaitu Sudirman. Meskipun Renan Silva tidak membawa bola, tetapi Mark Klok terus saja mengikuti. Aku jadi teringat ketika Manchester United melawan AC Milan. Kalau tidak salah 2010 waktu itu. Park Ji-sung ditugasi khusus oleh Fergie untuk menjaga ketat Pirlo. Kemanapun Pirlo pergi, membawa bola atau tidak, selalu ada pressing ketat dari Park Ji-sung. Itu tadi juga terjadi antara Mark Klok dan juga Renan Silva. Renan Silva memang bisa dibilang pemain kunci dari Bayangkara FC. Renan Silva mempunyai skill yang tinggi. Dia bisa menggunakan skillnya, bisa menggunakan umpan akuratnya, bisa menusuk ke jantung pertahanan lawan. Renan Silva ini seperti pemain kunci, bisa dibilang pemain kunci bagi Bayangkara Solo FC. Tapi Renan Silva dulu pernah memperkuat Persija Jakarta. Dan malam tadi dia melawan mantan timnya. Tapi di babak pertama, tepatnya menit 27, Ezekiel Endo Hasil mendapat umpan crossing dari TM Iksan dan langsung disambut dengan heading ke arah pojok dan gol. Andri Tani tidak mampu menjangkau bola sehingga terjadi gol. Dan Yan Mota yang seharusnya menjaga Ezekiel terlambat mengantisipasi sehingga gol tercipta di babak pertama dan Bayangkara Solo FC semakin diunggulkan karena yang tadinya hanya butuh imbang saat ini sudah unggul 1-0. Sangat di atas kertas sangat mungkin untuk lolos ke babak 8 besar. Persija Jakarta pun semakin was-was karena sudah tertinggal 1-0 dan Persija Jakarta mencoba membalas dengan strategi serangan-serangan, tetapi seperti masih mencari-mencari. Belum ada taktik atau formasi yang tepat sehingga serangan-serangan dari Persija Jakarta ada peluang, tapi ada kebuntuan di sana, tidak terjadi gol sampai babak pertama selesai.
Di babak kedua, Rico Simanjuntak dimasukkan oleh pelatih Persija Jakarta. Menurutku ini sangat merubah permainan dengan tusukan-tusukan dari sayap oleh Rico Simanjuntak itu bisa membuat peluang-peluang bagi Persija Jakarta yang bisa dijadikan sebuah gol tentunya. Dan benar saja, tidak lama Persija Jakarta mendapatkan free kick dari samping sebenarnya. Bukan corner tapi free kick. Dan yang mengeksekusi adalah Rico Simanjuntak. Ketika Rico Simanjuntak mengeksekusi bola, mengangkat bola, di situ ada Osvaldo Hai yang tidak terkawal sehingga melakukan heading seperti gol pertama Bayangkara Solo FC melalui heading. Persija Jakarta juga melalui heading gol pada menit ke-53 oleh Osvaldo Hai, asis dari Rico Simanjuntak. Tentu saja gol Osvaldo ini sangat memberikan semangat baru, sebuah harapan untuk Persija. Masih ada kans untuk menang. Setelah gol Persija tercipta dan skor menjadi 1-1, permainan pun menjadi game on. Saling Bayangkara Solo FC sudah was-was jika Persija berhasil mencetak gol lagi dan comeback, otomatis Bayangkara akan gagal lolos ke babak 8 besar. Sehingga saling jual beli serangan, intensitas tinggi kembali terjadi, pelanggaran sangat banyak sekali, pelanggaran dan sangat banyak sekali kartu kuning yang dikeluarkan oleh wasit. Itu membuktikan bahwa pertandingan sangat seru dan intensitas sangat tinggi. Beberapa insiden pun terjadi seperti insiden seteruan antara Jajang Mulyana dan juga Mark Klok dan beberapa insiden lainnya. Sebenarnya jika melihat pertandingan sebelumnya, Persija Jakarta sangat berbahaya, yaitu ketika corner kick atau tendangan penjuru, umpan Mark Klok sangat terukur, sangat melengkung, sangat terukur, sehingga pertandingan sebelumnya 2 gol tercipta Persija pada waktu melawan Borneo FC itu dari corner kick. Dan tadi malam Persija Jakarta tidak membuat gol dari corner kick. Dan sebetulnya umpan-umpan dari Mark Klok dari bola-bola mati itu sangat berbahaya. Sampai pada menit ke-75 skor Persija dan Bayangkara masih 1-1. Sampai dengan cooling break, istirahat sebentar pun akhirnya ditiup oleh wasit sehingga terjadi cooling break. Setelah cooling break selesai, tak lama pelatih dari Persija memasukkan Sandi Sute untuk menggantikan Tony Sucipto. Tentu saja ini bisa meringankan beban dari Mark Klok. Dan terbukti tidak lama dari itu Mark Klok mencetak gol yang sangat-sangat memberi semangat, memberi harapan, gol yang sangat ditunggu-tunggu oleh Persija Jakarta, sehingga pemain ofisial bahkan fans sangat senang, sangat semangat, ada harapan tumbuh ketika Mark Klok mencetak gol kedua pada menit ke-79 setelah cooling break dan setelah Sandi Sute masuk. Tentu saja ini menjadi tanda bahaya buat Bayangkara yang sudah tertinggal, dan jika sampai nanti peluit panjang sampai full time skor masih 2-1, tentu saja Persija Jakarta yang akan lolos ke babak 8 besar. Setelah gol kedua Persija tercipta, Bayangkara tak lelah-lelah untuk menggempurkan serangan bertubi-tubi, mengganti pemain untuk berusaha mencetak gol kembali agar bisa lolos. Tapi pemain andalan Bayangkara yaitu Andi Firmansyah seperti cedera sehingga digantikan. Serangan demi serangan terus terjadi, peluang-peluang terus terjadi, tak lupa dari pelanggaran terjadi, intensitas yang sangat tinggi ini seperti final ini pertandingan malam tadi. Sampai pada menit 90 skor masih 2-1, Persija unggul. Tentu saja ini tidak
sampai tidak bisa ngomong gimana perasaan dari para pemain Bayangkara. Dan tambahan waktu pun terjadi di sampai 6 menit. Dan kalau tidak salah menit 94 atau 95, Hansamu Yama dilanggar Yan Mota sehingga terjadi free kick tepat di dekat kotak penalti. Dan sebetulnya jika tidak dari tayangan ulang itu, Hansamu terjadi di kotak penalti sepertinya. Tapi wasit berbeda pendapat sehingga terjadi free kick di luar kotak penalti, tapi sangat dekat sekali dengan kotak penalti. Dan Evan Dimas yang akan mengeksekusi dengan jarak cukup dekat. Tapi tiba-tiba wasit memberi kartu merah dan kartu kuning kedua sehingga terjadi kartu merah kepada Otavio Dutra. Dutra dianggap keluar dari garis untuk tendangan bebas, jadi pagar betis itu, sehingga diberi kartu kuning kedua. Dutra kena kartu merah. Evan Dimas ini adalah harapan, bisa dibilang peluang terakhir dari Bayangkara dari free kick Evan Dimas ini. Tetapi Evan Dimas memilih dengan tendang dengan power yang sangat keras. Sebetulnya mungkin bisa jika di pressing ke pojok, mungkin saja bisa gol atau ada peluang untuk gol. Tapi Evan Dimas memilih untuk menendang secara keras dan ya tidak terjadi gol. Sampai ada momen peluang detik-detik terakhir juga dari Bayangkara Sulawesi, dari corner kick sampai kiper dari Bayangkara FC pun ikut maju untuk membantu sehingga ada kemelut. Kalau ada kemelut bisa ada peluang gol lebih banyak. Tapi Bayangkara Sulawesi tidak membalas gol kembali sehingga skor 2-1 dan Persija Jakarta berhak lolos ke babak 8 besar menemani PSM Makassar. PSM Makassar dengan poin 5 menjadi runner up grup dan Persija Jakarta dengan poin 6 menjadi juara grup. Oke, aku akan terus mengupdate berita-berita tentang sepak bola dan untuk saat ini mengupdate tentang Piala Menpora, dan jangan bosan untuk mendengarkan dan bye-bye. Salam.